Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Pandawa. 5, 4, 3, 2, 1. Untukmu, sahabatku. Sebelumnya, terima kasih karena sudah menjadi sahabatku. Walau ku tahu, tak semua hal yang ada padaku menyenangkan hatimu. Sahabat, terima kasih karena sudah menjadikanku tempatmu berbagi segala suka dan dukamu. Kau juga mempercayakan kisah balik layarmu kepadaku. Sahabat, kau adalah tempat persinggahan air mataku. Dan dengan ajaibnya, seketika air mataku bisa berubah menjadi tawa. Sahabat, tetaplah menjadi obat saat aku merasa dipecundangi oleh dunia, bahkan oleh orang yang aku sebut teman. Aku percaya bahwa kau adalah salah satu orang yang dititipkan Tuhan untuk membuatku bangkit dari keterpurukan. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari kisah klasik hidupku. Aku menyayangimu, sahabatku. Sahabat, pasti gak asing mendengar kata sahabat. Dan saya yakin setiap orang punya definisinya masing-masing mengenai arti sahabat. Tapi, kalau pertanyaannya apa itu sahabat ditujukan untuk saya, maka saya akan menjawab bahwa sahabat adalah teman proses, teman perjalanan, teman perubahan, dan dia orang yang selalu ada di setiap fase itu. Mungkin, kata terima kasih gak cukup luas untuk saya ucapkan kepada sahabat saya. Jadi saya coba ganti dengan, semoga kita tetap bersama, semoga tangan kita cukup kuat untuk berpegangan di perjalanan yang jauh ini. Semoga ketika salah satu dari kita ada yang terjatuh, yang lainnya mampu dan cukup kuat untuk kembali membangkitkan. Semoga ketika suatu hari kita memiliki cahaya masing-masing di hidup kita, kita tidak pernah lupa bahwa kita pernah saling menerangin dengan lilin kecil yang kita punya di kegelapan. Untuk itu, hai sahabatku, percayalah, kalau ada kata yang lebih besar daripada kata terima kasih, saya akan sering mengucapkannya untuk. Pesan untuk sahabat, janganlah kita mencari sahabat dengan memandang fisik dan materi. Itu sangat tidak baik buat kita. Sahabat itu butuh kesetiaan dan kebersamaan. Kalau kita bisa menjaga tali persahabatan dengan baik, insya Allah persahabatan tersebut tidak akan terlupakan. Sebenarnya sahabat bisa menjadi penyemangat kita loh. Bisa menjadi teman curhat kita, bisa selalu ada buat kita. Hanya tinggal kitanya saja bagaimana menyikapinya. Oh ya, satu lagi. Jangan mengharapkan seseorang untuk menjadi sahabat kalian, padahal kalian paham kalau seseorang itu gak baik buat kalian. Tapi kalian malah mengejar-ngejar sesuatu yang gak mungkin untuk menjadi mungkin. Itu juga tidak baik buat kita. So, buat kalian, tetap jaga tali persahabatan kalian dan jangan sampai ada pertengkaran di antara kalian. Hai, bicara soal sahabat, aku punya sahabat yang paling aku sayangi. Sahabat yang paling ngertiin aku, sahabat yang selalu menerima keluh kesah aku, dan sahabat yang selalu bersedia membantuku di saat aku sedang kesusahan. Siapa sangka aku sama dia bisa sahabatan. Orang pintar seperti dia jadi sahabatku. Rasanya sangat tidak mungkin jika dibayangkan. Dibandingkan dengan aku yang malas belajar, aku yang tidak terlalu punya banyak teman, tapi dia bersedia menjadi sahabatku. Di saat teman-teman yang lain tidak ingin berteman denganku, dia justru ingin sebangku denganku. Gimana aku gak mau sayang sama dia? Tidak hanya itu, sama seperti orang-orang yang mempunyai sahabat, aku dan dia juga sering dikira kembar. Lucu ya, padahal kami dari rahim yang berbeda. Dengan tingkah laku kami yang sama, yang bahkan kami selalu melakukan apapun dengan serentak, tanpa disangka-sangka.
Suatu hari, kami punya rencana untuk melanjutkan pendidikan tinggi di tempat yang sama. Tapi semakin kesini, mengingat kapasitas otakku yang tidak begitu tinggi, aku ingin mengurungkan niatku untuk rencana itu. Tapi ternyata, sahabatku membujukku. Dia marah. Dia bilang, apaan sih, kayak jurusannya cuma itu aja. Tapi aku selalu menolak. Aku bilang, tapi aku sukanya itu. Dia bilang lagi, ayolah coba jurusan yang lain. Ayo, ini aku punya soal banyak. Ayo ikut tryout, ayolah. Lucu ya. Dia seantusias itu dengan sekolah bareng aku. Aku senang ada yang mau bersahabat denganku. Kalau boleh aku jujur, aku punya banyak teman, banyak sekali. Tapi gak ada yang seperti dia. Aku bangga punya sahabat sepertinya. Sahabat yang selalu mendukungku, yang tak pernah lelah mendengarkan ceritaku. Pernah suatu ketika aku curhat ke dia, emang sedih banget sih. Aku nangis, dia ikut nangis. Posisinya kami lagi di jalan, kami lagi naik motor, kami nangis di atas motor di jalan. Itu cerita paling lucu yang ada di sahabatku. Aku ingin menulis semua perasaan bahagia yang pernah kita lalui. Canda, tawa, dan tangis dalam kebersamaan kita. Rasa sukacita dalam keseharian kita. Ingin kuungkapkan semua yang terlampau indah. Bahkan aku takkan mampu menyampaikan semua ini. Semua kenangan masa itu tersimpan rapi dalam angan memori. Sahabatku, lembaran buku takkan mampu menyuratkan tentangmu. Kau terlalu indah dan tak pernah tersentuh. Bukan sebab kita sering bersama, tapi karena kita saling percaya. Bertemu pun kita hanya biasa, namun menyimpan sejuta makna. Kenangan kita akan selalu ada sampai kita berpisah oleh sebuah duka. Tapi ingatlah, kita akan selalu bersama, walau dunia tak pernah berpihak di atas kita. Sahabatku, terima kasih telah ada untukku, berbagi keluh kesah dan semangat baru bersamaku. Aku hanya berharap kita menjadi sahabat yang indah sampai akhir nanti. Kalau sudah membahas sahabat, pasti tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan setiap orang memiliki sahabat. Mau itu sahabat lelaki, mau itu sahabat perempuan, tak menjadi masalah. Terkadang ada nih opsi orang, mana mungkin laki-laki dan perempuan bisa menjadi sahabat dan bisa menjadi teman dekat. Menurutku itu mungkin selagi kita melakukan semua itu positif. Menjadi seorang sahabat itu mungkin tidaklah mudah. Dia yang lebih ambil peran daripada teman yang biasa. Sahabat itu mungkin 1, 2, atau 3 orang. Kalau teman, pastilah banyak. Teman, perannya itu tidak sama dengan sahabat. Setiap orang pasti tahu itu. Persahabatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sahabat sejati adalah bukan mereka yang menutup mata atas kesalahanmu, tetapi dia yang berani mengingatkanmu agar kamu jauh lebih baik. Sahabat bukanlah tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tapi tentang siapa yang datang dalam kehidupanmu dan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Memiliki sahabat pastinya memiliki positif, banyak positif yang kita dapatkan. Maka dari itu, teruntuk sahabatku, semoga persahabatan ini akan tetap selalu ada dan tetap selalu bersama hingga akhir hayat kita mungkin. Pesanku untukmu, semoga menjadi
pribadi yang lebih baik. Tetap menjadi sahabat yang aku kenal. Tidak berusaha menjadi diri orang lain. Banyak banget opsi orang pasti berkata, ih kenapa sih mau bersahabat dengan dia? Ih kenapa sih mau dekat dengan dia? Dia itu kan buruk, dia itu kan gak baik. No, don't judge me only one side. Jangan pernah menilai hanya dari satu sisi. Kamu pastinya tidak tahu sisi dia, sisi yang baik. Kamu hanya tahu sisi yang buruk. Maka dari itu, teruntuk sahabatku, semoga kita akan tetap menjadi persahabatan yang abadi sampai kita meraih impian-impian kita yang pernah kita rancang sedemikian rupa. Maka dari itu, thank you so much. Uhwa adalah sebuah proses belajar dan saling memahami. Melihat kekurangan sebagai fitrah manusia, memaknai kelebihan dalam bentuk kesyukuran. Ia menjadi telaga Kausar dalam nasihat Al-Awsar. Ia menjadi thikoh yang menenteramkan. Ia adalah ta'awun yang mendahului tanpa diduga, tanpa diminta. Dalam gelap malam, ia tetap memancarkan cahaya hati yang bersih yang dapat tertangkap oleh retina mata yang lemah. Sebuah catatan yang tak mampu terucap oleh lisan dan hanya dapat tertuang di dalam tulisan. Canda, tawa, tangis dalam sebuah kebersamaan. Ungkapan yang terlampau indah, bahkan aku tak mampu menyampaikan segalanya. Semuanya tersimpan rapi di dalam sebuah angan-angan besar tentang kalian. Sahabat-sahabatku, lembaran buku tak mampu menyurutkan bagaimana tentang dirimu. Terlalu indah dan tak pernah tersentuh. Terima kasih telah ada untukku, mampu berbagi keluh, kesah, dan hal terbaik dalam hidupku. Terima kasih telah menjadi lilin yang berpendar menemani perjalanan malamku di saat getir dan ragu menghantuiku. Cahayamu menerangi hidupku. Pesan untuk sahabat. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tapi membutuhkan proses yang sangat panjang. Persahabatan diwarnai dengan berbagai suka dan duka, dihibur, disakiti, diperhatikan, dikecewakan, didengar, diabaikan, dibantu dan ditolak. Namun, semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian. Proses dari teman menjadi sahabat memang sangat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Dan semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati. Iya gak sih? Mestinya iya. Bagiku, sahabat itu keluarga kedua. Karena sahabat itu terkadang super cerewet, seperti ibuku. Tegas, seperti ayahku. Dan super menjengkelkan seperti saudara-saudaraku. Tapi itu sungguh merindukan diriku. Sahabat adalah mereka yang tahu semua kekuranganku, namun tetap memilih bersamaku ketika orang lain meninggalkanku. Kesan untuk sahabatku yaitu, terima kasih sahabat telah menjadi lilin yang tak pernah redup di saat aku dalam kegelapan.
I will never forget all this. Everything about friend and will remain like that. Terima kasih sahabat.